nggak menunggu sampai dihadapkannya pada ancaman, dinamika eksponensial itu. Situasi ini memaksa kita bertindak sesegera mungkin dan membuat keputusan setegas kita bisa. Bisa nggak sih pemerintah membuat keputusan yang sangat tegas dan baru membuat penyesuaian-penyesuaian nanti belakangan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskuru Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau bahas dengan kalian mengenai hal yang lagi rame terus diperbincangkan. Apa itu kalau nggak masalah vaksin? Vaksin ada di Indonesia. Perdebatan terjadi di mana-mana, khususnya bagi para kita rakyat Indonesia dan netizen yang pasti ya. Saat ini kita memang mempunyai senjata vaksin teman-teman semua. Jadi tersedia persis pada saat adanya ancaman varian virus baru menghadang kita. Bagaimana reaksi kita dalam beberapa pekan ke depan akan membawa beda hasil yang sangat besar. Jangan sampai malapetaka dulu ketika cacar, waktu zaman dulu nih cacar smallpox itu membunuh sekitar 300 juta orang pada abad ke-20 itu terulang kembali. Untunglah pada masa itu vaksin telah menyelamatkan jutaan manusia dari cacar. Dunia juga berharap vaksin akan memberantas polio dalam waktu dekat. Kini harapan besar kita pada pengusiran virus corona dari muka bumi ini. Setahun ini kita udah mendalami lah juga tentang virus corona. Sang virus pun mempelajari kita. Jadi bukan hanya kita mempelajari virus, virus juga mempelajari kita. Calon korbannya, sehingga mereka itu jadi lebih pinter gitu loh dalam upayanya menginfeksi manusia. Itulah yang terjadi dengan mutasi pada virus. Miliaran virus di dunia melakukan mutasi teman-teman. Dan satu yang terdeteksi pada Desember 2020 silam di Inggris adalah mutasi virus penyebab COVID-19 menjadi strain baru SARS-CoV-2 yang disebut dengan B117. Nah, anak dari virus ini berhasil memperkuat dirinya sehingga memiliki daya tular atau transmisi yang 71% lebih kuat dari induknya. Ini luar biasa ya, dia juga mempelajari kita gitu loh. Nah diduga kuat, varian baru B117 ini lebih pandai dalam menghindari respon imun kita dan mereplikasi dirinya atau ikatannya pada lokasi di tubuh tuan rumah atau host yang menjadi tubuhnya gitu ya. Nah menjadi lebih kuat dan kondusif dalam upayanya menulari orang lain. Yang terjadi pada anak dari SARS-CoV-2 ini adalah perubahan belasan gen pada virus, khususnya pada bagian spike proteinnya. Bagian luar virus itu, bayangin ya, duri-duri itu kan pada kayak macam durian yang merupakan pengait nih untuk masuk ke dalam sel host yang diinfeksinya. Jika sel host itu digembok, maka spike, paku-paku atau duri itu adalah kuncinya. Untungnya sejauh ini diketahui bahwa mutasi itu tidak mengubah efektivitas vaksin. Kita tahu bahwa sebagai respon pada infeksi alamiah atau vaksinasi, sistem imunitas ini akan menghasilkan sejumlah kumpulan antibodi di dalam tubuh manusia yang pasti nih ya. Meski diperkirakan bahwa di antara mutasi pada varian baru itu akan berefek pada sebagian wilayah yang dikenali oleh antibodi, tampaknya nggak semua wilayah itu terdampak. Tetapi ini bukan ilmu instan guys. Kita masih terus menunggu pengembangan virus dan menerapkan uji laboratorium dengan serum-serum yang berbeda dalam beberapa pekan mendatang. Sejatinya, vaksin memang membawa manfaat, bukan hanya pada yang menerimanya, tetapi secara potensial nih ya, juga bagi setiap orang, terlebih bagi mereka yang berada di sekitarnya, makin berkurang jumlah orang yang membawa virus tanpa gejala atau bisa disebut dengan OTG. Berarti makin sedikit yang bisa tertular. Memang nih ya, indikasinya menunjukkan bahwa makin banyak yang divaksinasi akan semakin mengurangi penularan. Meski berapa besar pengurangannya masih dalam penelitian, belum selesai. Tetapi perbedaannya mungkin akan sangat substantif. Lazim diketahui bahwa mereka yang sudah divaksinasi akan sangat kecil kemungkinannya dihinggapi penyakit. Artinya akan terhindar menjadi orang tanpa gejala atau OTG. Dan mereka yang nggak pernah menjadi OTG akan sangat kecil kemungkinannya menularkan COVID-19.
Namun nih ya, meski berhati-hati banget nih membedakan antara mereka yang asimptomatik atau OTG dengan mereka yang sebenarnya baru akan sakit, yang biasanya ini sangat menular gitu loh. Dalam sebuah studi awal, sebagian vaksin diketahui dapat mencegah 2/3 infeksi asimptomatik, meski masih diperlukan lebih banyak data untuk meyakinkan jelas bahwa semakin sedikit orang yang bisa menularkan sebuah patogen seperti kayak virus gitu, makin sulit bagi patogen itu untuk menyebar, melandaikan kurva sebelum malapetaka datang. Pada saat kita sudah punya vaksin, pelandaian kurva jumlah penularan di hari-hari mendatang berarti juga pembatasan dari virus itu sendiri. Seorang mahasiswa pasca doktoral di UCLA, Dylan Morris, yang mempelajari penularan virus itu dan studi kuantitatif penyakit infeksi ini menyatakan intervensi non medis seperti mengurangi kontak, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan yang bisa menunda kasus akan selalu berguna. Dan saat ini, pada saat ada varian baru, hal itu benar-benar luar biasa bermanfaat. Mudah-mudahan kalau vaksinnya itu memang efektif nih ya teman-teman. Kita memang berpacu dengan waktu. Dalam disiplin sambil melancarkan jalannya vaksinasi akan membawa perubahan besar terhadap penurunan angka kematian atau mortality dan jumlah kesakitan. Bahkan meski tanpa vaksin, memerangi virus ini meski secara sementara akan sangat penting. Artinya khususnya karena adanya dampak eksponensial hasil penularan, maka Morris sebagaimana dimuat dalam halaman theatlantic.com itu pada saat Desember lalu, ini karena jumlah persentase yang sama dari angka yang lebih kecil, ini akan menghasilkan jumlah akhir yang sangat jauh lebih kecil. Bayangin hal ini ya, pada ancaman sebuah tsunami, yuk kita bayangin bareng-bareng, kita buru-buru memindahin orang-orang itu ke lokasi yang tinggi. Setiap orang yang udah di atas bukit akan selamat. Lebih baik lagi bila setiap mereka membantu orang lain untuk ikut naik agar terselamatkan. Hal itu sama aja dengan dampak eksponensial vaksin. Sebaliknya, dampak eksponensial ini meningkatnya penularan virus itu. Ibarat di setiap orang yang tertinggal di wilayah pantai akan menghambat naiknya orang lain, sehingga ikut celaka jadinya. Pada situasi begini, makin cepat kita bertindak akan semakin mudah dan kian baik hasilnya. Sebaliknya makin lama kita menunggu, apabila saat gelombang laut mulai masuk ke darat, maka makin sulit pula kita melakukan proses penyelamatan. Nah, demikianlah dengan varian baru ini. Kita seperti berada pada saat awal sebelum tsunami muncul semuanya. Ini berarti bahwa pelaksanaan vaksinasi luar biasa sangat penting teman-teman sebenarnya. Masih banyak perdebatan, tapi gue mau mencoba menjelaskan kepada kalian untuk membuka pandangan kita semua agar kita bisa melihat sisi objektifnya. Memang ada indikasi kekhawatiran pada sementara pihak atau mereka yang percaya pada teori-teori konspirasi. Tetapi vaksinasi penduduk secara luas akan menyelamatkan banyak jiwa teman-teman. Dan epidemi diperangi dengan logistik dan infrastruktur yang optimal harusnya. Apakah negara kita sudah mampu untuk hal itu? Ini pertanyaan balik ke kita. Kita meski menempatkan seluruh kekuatan atau energi, biaya, dan ketabahan nih ya, demi memvaksinasi sebanyak mungkin penduduk secepat mungkin. Jika hanya seandainya varian baru ini ternyata tidak seseram yang diduga, penularannya tidak secepat yang kita takutkan. Dan kita akan mengetahuinya dalam waktu dekat ini. Tetap aja hati-hati guys. Kehati-hatian kita ini akan sangat bermanfaat. Jika ternyata ia benar sangat menular, maka bisa masuk dalam sebuah malapetaka besar bersamaan dengan mulainya tersedianya vaksin yang efektif, angka pertumbuhan eksponensial, jumlah kesakitan dan kematian yang akan sangat masif. Ini bisa juga jadi malapetaka. Kita udah belajar nih kan, setahun lah kira-kira, mengenai pentingnya tindakan cepat, tentang perlu mengambil keputusan segera dalam ketidakpastian, dan agar tidak mengacaukan antara absennya bukti dengan bukti absennya kita. Setahun mengajarkan pada kita agar kita ini nggak memimpikan kesempurnaan dalam pengetahuan, tetapi memang lebih mementingkan dampak yang maksimal meski dengan pertimbangan konsekuensi tertentu. Dan yang paling penting, pelajaran setahun ini nih ya,
mendidik kita agar nggak menunggu sampai dihadapkannya pada ancaman, dinamika eksponensial itu. Situasi ini memaksa kita bertindak sesegera mungkin dan membuat keputusan setegas kita bisa. Bisa nggak sih pemerintah membuat keputusan yang sangat tegas dan baru membuat penyesuaian-penyesuaian nanti belakangan jika diperluin? Jangan menunggu sampai tingginya kasus yang hingga tanggal hari ini mencapai sekitar kalau nggak salah 840-an ribu lah. Melonjak cepat hingga tembus pada angka 1 juta. Meski belum diketahui masuknya sang anak bandel baru ini itu ke Indonesia, bukan berarti nggak akan ada varian baru dari virus COVID-19 ini di negara kita. Sebab virus senantiasa bermutasi, teman-teman. Virus itu gampang bermutasi dari waktu ke waktu. Memang masih ada ketidakpastian tentang rincian mekanisme pada varian baru ini. Walakin fakta menunjukkan peningkatan disiplin protokol kesehatan juga luar biasa penting. Jika saat ini belum ada strain virus corona baru di Indonesia, siapa bisa memastikan nggak akan muncul anak yang lebih bandel lagi dari induknya? Siapa yang bisa mastiin? Diperlukannya dukungan untuk penelitian, untuk mengetahui perkembangan wabah. Seharusnya negara ini makin menggalakkan dukungan pada penelitian dan pengembangan yang mendorong ilmuwan kita supaya dapat lebih banyak melakukan riset-riset sejak dari hulunya. Kita harus mensupport para ilmuwan-ilmuwan kita, jangan dibiarin begitu aja. Sebab riset mendasar ini dipangkal proses terjadinya wabah, seperti kayak genome sequencing. Virus ini menguliti gitu loh, menguliti segala yang terjadi di dalam virus. Sebagaimana banyak dilakukan negara-negara maju lah, merupakan tulang punggung pengembangan ilmu kesehatan. Ya teman-teman, gue pribadi di sini berharap ya, sebenarnya yang perlu juga digalakkan oleh pemerintah adalah mendorong terjadinya berbagai macam riset mengenai virus corona pada ilmuwan-ilmuwan dalam negeri. Ilmuwan-ilmuwan dalam negeri kita banyak yang top loh. Banyak juga yang dipakai ilmuwan dalam negeri kita ini di luar negeri, tapi nggak terlalu dimanfaatkan di Indonesia. Entah mungkin karena memang penghargaan kita terhadap para ilmuwan itu nggak begitu besar, jadi mereka ya lari keluar. Ya inilah yang harus kita pertimbangkan. Semoga pemerintah Indonesia bisa mampu membuat sebuah gebrakan khusus bagi negara kita khususnya nih ya. Apalagi kalau kita bisa membuat sebuah vaksin sendiri yang lebih efektif dibanding vaksin-vaksin yang udah kita beli itu. Kenapa nggak kita yang buat? Toh ilmuwan-ilmuwan kita banyak yang top kok, banyak yang hebat. Ada ilmuwan-ilmuwan UI, ilmuwan ITB, UGM, dan berbagai macam lagi yang lain. Teman-teman, gue mau tanya sama kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai vaksin ini? Apakah kalian mau divaksin atau enggak? Mau apa enggak? Ini pertanyaan, kita survei kecil-kecilan, tulis di kolom komentar. Dan kalau ini bermanfaat, yuk kita bagiin ke seluruh sosial media kita semua. Mudah-mudahan ini bisa membuat virus corona di Indonesia segera ciao. Oke teman-teman, Faskoro Semi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.